Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sholli ala wa ala Muhammad, sholli ali alaihi. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya ingin bercerita bahwa saya ini sudah berumah tangga selama 9 tahun. Nah, selama 9 tahun ini saya belum juga dikaruniai keturunan. Ya bukan cuma saya aja, ada juga saudara saya, juga tetangga saya, bahkan lebih dari saya gitu. Sudah 13 tahun masih belum punya keturunan. Kami sudah mencoba berbagai cara, ikhtiar sana sini, tapi belum juga berhasil. Nah, saya minta kepada Buya nasihatnya atau amalan khusus apa agar kami ini bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon doanya dari Buya. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah anak. Tolong dengar yang bertanya baik-baik. Jika ada orang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Orang yang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi di sana ada banyak orang punya anak masuk neraka gara-gara anak. Kalau dihadapkan dua pilihan, pilih yang mana kira-kira orang? Coba. Cuman bagi yang sudah punya anak, dengar yang ketiga. Jadilah orang punya anak lalu masuk surga. Didik yang benar anakmu, sekolah di mana? Jangan ngaji sendiri, anaknya dibawa. Hantarkan pada kemuliaan. Saya hibur dulu Anda yang tidak punya anak, tidak usah Anda gelisah. Adapun masalah yang tidak punya anak, banyak ahli surga tidak punya anak. Sayyidat Aisyah tidak punya anak, tapi beliau adalah ahli surga tertinggi. Surganya tinggi sekali. Jadi jangan sampai marah kepada Allah gara-gara tidak punya anak. Saya hibur dulu masalah tidak punya anak. Banyak orang tidak punya anak, tapi mereka ahli surga. Kemudian di saat ternyata dalam rumah tangga kok belum dikarunia anak, jangan sampai tidak bahagia. Hindari membuat sedih pasangan dengan tuduhan bahwasanya kamu tidak punya anak. Karena apa? Itu kurang ajar kepada Allah. Sebab dia tidak punya anak bukan kemauan dia, tapi Allah pilihkan dia untuk tidak punya anak. Lalu kenapa kita marah dengan dia? Itu kan kurang ajar kepada Allah. Akan tapi rumah tangga harus indah dengan cinta dan harapan ridho Allah, bukan dengan anak. Banyak orang punya anak setiap hari berantem, tapi di sana ada orang nggak punya anak tapi indah setiap hari. Kenapa kok kita milih yang sudah tidak punya anak juga berantem setiap hari? Bukankah ini kebodohan di atas kebodohan? Maka semakin lapanglah hati Anda, khususnya jika ternyata, ini nasihat buat semuanya, jika ternyata Anda menemui sudah terlanjur pergi ke medis. Sebelumnya saya tahan dulu, saya tidak masuk ini. Di dalam berusaha untuk mendapatkan anak, hati-hati, jangan sampai Anda melakukan usaha yang melanggar syariat macam-macam. Pergi ke tempatnya, katanya orang sini orang pinter. Bingung, saya itu pertama kali masuk ke negeri ini orang pinter. Gimana Buya datang ke orang pinter? Saya bilang ya boleh orang pinter. Kenapa? Kan kita harus datang orang pinter. Rupanya orang pinter itu bahasa halus, dukun. Nah, ini kan kacau. Jadi waktu pertama kali kita datang, di saat ada orang bertanya di mimbar juga, datang orang pinter, ya boleh lah. Datang orang pinter kan? Datang orang pinter nggak boleh, tuh datang orang kau ya apa? Mau bertanya. Rupanya istilah orang pinter itu aneh. Dunia perdukunan, ngajar yang enggak dan sebagainya. Anda sudah datang ke sini. Atau melakukan sesuatu yang melanggar syariat, jangan lakukan itu. Anda ikhtiar yang normal, ikhtiar yang
diizinkan oleh Allah. Nanti di ujungnya kami kasih doa dari Al-Quran tentunya. Tapi tetap ini nasihat dulu. Kemudian di saat menemukan pasangan, kok sudah terbukti dia memang tidak punya anak, dari sisi dia terbukti mandul menurut dokter, tidak bisa membuai kalau dia laki-laki, tidak bisa dibuai perempuan, atau macam-macam, atau seorang perempuan yang sudah diangkat rahimnya, atau macam-macam, maka hendaknya Anda punya jiwa besar untuk berkorban. Korbannya bagaimana? Ada sebuah kisah. Kisah ini bagi kami menyentuh sekali. Sengaja kami hadirkan karena banyak orang itu egois, ada hawa nafsu di balik ini semuanya, bikin sakit hati pasangannya yang sudah dia tidak bisa melahirkan, atau suami yang sudah tidak bisa membuai, malah jadi bahan bulan-bulanan, marahan, caci maki, mau dikeroyok oleh keluarga semuanya gara-gara kau udah punya anak. Innalillah. Ada sebuah kisah, suami istri tidak punya anak, kemudian pergi ke dokter. Dan memang seharusnya nggak usahlah periksa medis sampai derajat mengetahui siapa yang mandul, karena setelah tahu siapa yang mandul kadang-kadang tidak kuat imannya lalu merendahkan. Maka biarkan dalam harapan semuanya, dan menduga mungkin yang mandul adalah aku, itu lebih bagus daripada mengetahui yang mandul adalah kau, karena nanti takut tidak sabar dia. Ternyata dia pergi ke dokter dan ternyata terbukti. Setelah diperiksa sama dokter kemudian pulang, hasilnya suruh ngambil sama suaminya. Suaminya datang ke dokter ngelihat hasilnya, setelah dilihat ternyata suaminya nggak ada masalah, normal, senang. Giliran istrinya, yang bermasalah istrinya, karena dia ada satu penyakit maka dia tidak bisa dibuai. Laki-laki itu saking penuh kasih dia menitikkan air mata. Dokter, saya minta tolong. Apa? Saya akan panggil istri saya, tolong Anda yang ngasih tahu istri saya tidak mampu ngasih tahu. Baik. Ditelepon istrinya, kemudian dijemput, datang. Cuman dokter bilang begini, gimana? Katakan bahasanya yang mandul adalah saya, bukan dia. Karena saya tidak tega kalau dia tahu diri yang mandul, alangkah sedihnya dia. Bingung dokter. Sudahlah dokter, saya minta tolong, katakan yang bermasalah adalah saya, bukan di dia. Allah, pengorbanan dahsyat ini. Betul, sang dokter berkata bahasanya ibu sabar semuanya. Jadi sepertinya ibu ini adalah memang tidak bisa hamil karena suami Anda punya masalah ini. Selesai. Suami lega karena apa? Menjaga hati orang yang dicintainya. So, agungnya, berjiwa besar. Sekarang caci maki olah-olahan, sudah enggak musa anak di dunia, masuk neraka lagi. Kisah ini tidak sampai di sini ternyata. Sengaja saya panjangkan kisah ini. Pengorbanan itu penting dalam hidup, bukan hanya mengambil saja. Hingga suatu ketika, sesuai dengan petunjuk observasi seorang dokter yang mendampinginya, diagnosanya adalah memang ini adalah penyakit dan ini harus diberesin, sehingga sampai merusak ginjalnya atau bagaimana gitu, sehingga harus cari donor ginjal, cari ginjal. Akhirnya suaminya kebetulan secara ekonomi juga cukup, akan membeli. Cuman pas di hari yang telah ditentukan akan operasi, subhanallah, ini mulai sepanjang penantian ini sudah mulai ribut-ribut sang istrinya. Suami sabar betul, istrinya marah-marah, sering marah dan sering marah. Bayangkan ya, suami tetap mengatakan sabar, nggak apa-apa, iya mohon maaf memang saya yang mandul, nggak apa-apa, tapi tetap sabar. Sampai berusaha, sang istri ternyata sakit. Itu kan sakitnya itu tidak dikasih tahu kalau ternyata sebab ketidakhamilannya adalah karena penyakitnya ini, sehingga sampai dia harus melakukan ganti ginjal, donor ginjal. Setelah mendapatkan donor ginjal, dapat dibeli oleh suaminya, di hari operasi yang telah ditentukan, suaminya pas harus pergi ke tempat yang jauh, luar negeri atau bagaimana, tambah naik pitam nih. Istri operasi, malah dia pergi, marah-marah segala macam. Tapi apa, operasi sudah ditentukan, harinya nggak bisa diundur, harus operasi. Operasi selesai dan sebagainya. Setelah beberapa minggu kemudian dia pulang, suaminya datang dan alhamdulillah setiap hari semakin sembuh. Beberapa bulan kemudian setelah pulih sembuh, tiba-tiba apa? Sang istri ada berita positif, hamil. Dia kaget, loh bukankah suamiku mandul? Kenapa saya bisa hamil? Datang ke dokter minta tolong diterangkan.
Dokter menjelaskan, ibu yang baik, sebetulnya yang bermasalah adalah bukan suamimu, tapi adalah kamu. Lah, tapi kenapa dokter ngomong gitu? Itu permintaan dari suamimu. Subhanallah, nangis dia. Bayangkan ya, hebatnya sebuah perjuangan. Gitu loh maksudnya, itu hidup itu jangan main tuntutan dan sebagainya. Ini karena sengaja saya panjangkan kisah ini, banyak orang gara-gara menemukan pasangannya mandul jadi bahan bulan-bulanan. Naudzubillah. Ini jangan dolim, karena dia seorang suami tidak bisa membuahi bukan kemauan dia. Hah? Seorang istri kemudian kadang juga karena dia punya rezeki pokoknya ada banyak hal semacam ini menyakitkan pasangan, itu naudzubillah. Baik, setelah itu insya Allah bagi yang belum punya anak dan memang normal menurut medis masih mungkin insya Allah punya anak. Adapun punya anak, para ulama yang mengambil dari Al-Quran, kan ada disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah istighfarmu benar serius karena Allah, yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Kalau engkau banyak istighfar yang serius, maka akan Allah turunkan curahan hujan, Allah berikan karunia harta dan anak. Bahkan sebagian banyak istighfar juga bisa menjadikan jomblo cepat dapat jodoh. Sebab jomblo itu akan segera dapat anak. Dapat anak gimana? Nikah dulu. Makanya yang jomblo banyak istighfar. Bukan istighfar karena dosa. Kalau istighfar karena dosa mah jelas pasti itu. Istighfar diniati untuk menghapus dosa, semoga Allah mengampuni, plus jadi ada harapan semoga mendapatkan janji rizkinya banyak, keturunan. Jadi setiap malam harus istighfar. Istighfar 70 kali. Berapa kali diniatin ya? Nah, ini yang jomblo-jomblo langsung, wah istighfarnya kenceng nih, berarti semangat nikahnya kenceng banget, menunjukkan kalau selama ini jarang istighfar atau bagaimana? Insya Allah karena itu, bismillah, karena Allah. Jadi kemudian sampaikan salam, suruh dengar suami. Jadi kalau ternyata tidak perlu ribut gara-gara ini, sedih karena ini harus kamu panjang lebarkan, karena banyak kejadian ini menjadi problem-problem yang dibuat-buat padahal tidak harus ada problem. Macam-macam sang suami istri alasannya gara-gara kamu itu saya akan naudzubillah main dengan selingkuh dengan laki-laki yang perempuannya. Naudzubillah, banyak problem-problem gara-gara ini semuanya yang menghilangkan cinta dan keindahan. Semoga Allah mengampuni semuanya dan mengangkat derajat semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.